Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wulandari. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Sediaan obat yang diberikan melalui rektum. Rektal adalah pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau diuraikan oleh asam lambung. Rektum adalah sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Panjang rektum sekitar 15 cm berakhir di anus. Dengan tidak adanya fases, rektum memiliki sejumlah kecil cairan sekitar 2 mil dengan pH sekitar 7. Absorpsi obat setelah pemberian rektal dapat bervariasi tergantung pada penempatan supositoria atau larutan obat di dalam rektum. Menurut Revaud 1936 menyimpulkan bahwa penyerapan obat melalui rektum dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu pertama, lewat pembuluh darah secara langsung, kedua, lewat pembuluh darah getah bening, ketiga, lewat pembuluh darah secara tidak langsung. Di sini cara transport zat aktif dalam tubuh setelah pemberian dan penyerapan melalui rektum dapat dilihat sendiri. Di sini 3 bentuk sediaan melalui rektum. Pertama yaitu kapsul, kedua cairan enema laven nutritif, ketiga padat supositoria. Di sini pemberian obat melalui rektum. Pertama, pemberian obat melalui rektum pada umumnya untuk mendapatkan efek lokal dari obatnya, misalnya hemoroid, visurani, ragade, ani, atau pengosongan rektum. Kedua, untuk efek sistemik, pemberian obat melalui rektum hanya kalau medikasi oral tidak memungkinkan, contohnya amesain. Untuk mendapatkan efek sistemik, pemberian obat melalui rektal dimungkinkan bila pertama, penderita dalam keadaan muntah atau terdapat gangguan saluran cerna. Kedua, bila terdapat kemungkinan zat aktif rusak atau getah lambung yang asam atau oleh enzim usus. Ketiga, bila zat aktif mengalami kerusakan pada pelintasan pertama melalui hati. Dan terakhir, bila penderita menolak untuk menelan obat dengan alasan karakter organoleptis atau untuk menghindari. Di sini keuntungan dan kerugian pemberian obat lewat rektum. Yang kita bahas pertama keuntungannya. Pertama, bila sediaan relatif besar dapat ditampung dalam rektum. Kedua, rute rektal aman dan nyaman bagi pasien usia lanjut dan muda. Ketiga, rektum umumnya kosong. Keempat, adjuvan absorpsi memiliki efek lebih jelas daripada di saluran pencernaan bagian atas. Kelima, enzim degradatif dalam lumen rektal berada pada konsentrasi yang relatif rendah. Keenam, terapi dapat dengan mudah dihentikan. Dan terakhir, eliminasi lintas pertama first pass elimination, obat oleh hati dihindari sebagian. Di sini kerugiannya yaitu pertama, obat tercampur dengan fases yang ada di rektum yang dapat menghambat absorpsi obat. Kedua, absorpsi tidak sempurna karena cairan dalam rektum untuk disolusi obat terbatas, tidak sebanyak cairan gastrointestinal. Ketiga, luas permukaan untuk absorpsi juga terbatas, tidak seluas permukaan gastrointestinal. Di sini waktu pemberian obat melalui rektum yang tepat ialah post defecatio supaya obat tidak dapat dikeluarkan sebelum sempat diabsorpsi. Di sini absorpsi obat melalui rektum. Mekanisme absorpsi terutama secara difusi pasif, bioavailabilitas relatif lebih rendah karena kelemahan-kelemahan yang diuraikan. Adapun di sini faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat per rektal. Pertama yaitu faktor fisiologi.
Rektum mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2 dan kapasitas dapat rendah. Epitel kaum rektum sifatnya berlipoid atau berlemak, maka diutamakan permeabel terhadap obat yang deterionisasi atau obat yang mudah larut dalam lemak. Kedua, faktor fisika kimia obat dan basis. Kelarutan obat yang larut dalam lemak lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air. Kedua, kadar obat dalam basis. Jika kadar obat makin besar, absorpsi obat makin cepat. Dan ukuran partikel akan mempengaruhi kecepatan larutnya obat ke cairan rektum. Basis supositoria, obat yang larut dalam air berada dalam basis lemak akan segera dilepaskan ke cairan rektum jika basis dapat segera terlepas setelah masuk ke dalam rektum. Nah, inilah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.